yang saya sendiri juga sudah adukan ya atau laporkan ke Polda Jatim. Julius ini kan sudah sangat banyak ya penghinaan-penghinaan dia terhadap iman Kristen. Jadi kami dari Galarua sebagai organisasi yang berbadan hukum sudah melaporkan ini ke Mabes Polri, ke Kapolri, ke Kabareskrim, dan satu lagi ke Presiden Jokowi. Ini luar biasa, ini manusia ini, Julius ini. Kami akan kejar terus dari organisasi, dari Galarua akan kejar terus, karena hari Senin. Kalau MKC, anak Batak, bisa diperkarakan. Kenapa Julius tidak bisa diperkarakan? Karena ini penghujatannya ini sudah sangat-sangat keterlaluan begitu. Jadi apa yang menimpa ini sebenarnya kalau disampaikan oleh saudara kita dari sebelah, teman-teman akan melihat bagaimana ngerinya, ya, bagaimana sadisnya komentar-komentar yang dikeluarkan, dan sekaligus ini menunjukkan dari sini kita bisa melihat, ya, sebenarnya umat mana yang brutal, yang kasar. Ya, saya sebenarnya walaupun ya sekarang sudah kita bilang sudah di Islam, jadi di sini kita akan melihat siapa sebenarnya orang yang menzolimi orang lain, siapa yang sebenarnya berjalan di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua cuplikan video yang berbeda ya dan saling bertolak belakang, yaitu yang pertama dari pendeta MYM beserta salah seorang perempuan Kristen ya, yang katanya melaporkan saudara mualaf kita Koh Julius atau HMJ channel kepada pihak berwajib dengan tuduhan melakukan penistaan terhadap kekristenan. Nah, kemudian di cuplikan video kedua tentu Koh Julius ya memberikan respon atau tanggapannya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh oten-oten ini terhadap dirinya, dan tentu saja Koh Julius memberi tanggapan berdasarkan keimanannya yang sekarang ya, karena sudah mengimani ajaran Islam sepenuhnya. Tentu akan sangat jauh berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh kaum oten-oten ketika mendapatkan musibah ataupun kesialan di dalam kehidupan mereka. Itu mereka akan menangkapinya secara berlebihan ya, bahkan cenderung emosional. Nah, bagaimana cuplikan video selengkapnya? Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tentang Julius yang juga ternyata sudah diadukan ke Bareskrim. Kalaupun saya tidak setiap hari membuat live streaming untuk mengawal kasus Julius, Hidayah Mu'alaf Channel, yang saya sendiri juga sudah adukan ya atau laporkan ke Polda Jatim. Dan saudara, menarik sekali bahwa ternyata ada juga orang-orang lain yang sudah mengadukan Julius ini ke polisi ya, ke tempat-tempat lainnya. Di Medan saya kira sudah ya. Lalu 1-2 hari lalu ya, saya mendengar
satu informasi dari seorang ibu. Ya, dari seorang ibu itu di kanalnya Rudy Yohanes yang mengaku di sana bahwa Julius ini juga sudah diadukan ke Bareskrim. Ya, dengan membawa bukti-bukti yang ada ya. Bukti-bukti screenshot dan video-video katanya begitu. Dan ternyata juga saudara, katanya membuat surat tembusan ke Kapolri dan bahkan ke Presiden katanya. Wah, ini sudah sampai segitu saudara ya. Kalau sampai Julius ini masih bisa lolos, ini yang kita betul-betul tidak paham ya, atau tidak mengerti saudara ya. Dan saya ingin memperdengarkan dulu suara daripada seorang ibu yang mengaku sudah mengadukan Julius Hidayah Mu'alaf Channel itu ke Bareskrim Mabes Polri. Tapi sebelumnya saya kembali ingin menegaskan ya, mengapa Julius dilaporkan. Pertama, dia sudah sangat keterlaluan di dalam menghina, menghujat Tuhan dan Juru Selamat yang dipercaya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini alasan pertama. Ya, saya punya bukti video, punya bukti screenshot, ya. Dan cara saya tidak hanya download, ya, tapi saya rekam layar sehingga thumbnail video itu nampak. Lalu kemudian itu diunggah kapan? Artinya sejak saya download, diunggah kapan itu? Ketahuan, ya. Lalu jumlah viewersnya sudah berapa yang menonton? Ketahuan. Nama kanal YouTube-nya itu jelas, entah Hidayah Mu'alaf Channel atau HMC News. Karena ada dua kanal itu yang digunakan oleh Julius untuk mengunggah video-video hujatannya, ya. Jadi saya rekam layar dari thumbnailnya, dari tampilan awalnya itu, lalu kemudian isi videonya apa, semua saya rekam layar. Nah, itu yang saya jadikan bahan bukti. Jadi bukan sekedar screenshot begitu ya. Nah, sudah keterlaluan, ini yang pertama. Yang kedua, di samping sudah sangat-sangat keterlaluan dia menghujat dan menghina, adalah masalah keadilan. Pihak sebelah melaporkan anak Batak. Saya tidak membela anak Batak ya. Berkali-kali saya mengatakan kalau anak Batak itu bersalah, silakan diproses ya. Ya, kalau dia bersalah, silakan diproses. Tapi anak Batak ini langsung ditangkap oleh karena ada orang demo-demo ya mengatakan darah dan dagingnya bagian kami kalau tidak diurus polisi ini. Ya, secepat itu kemudian dia diamankan ya. Ditangkap oleh polisi ya. Nah, bagaimana dengan Julius yang juga sangat menista Tuhannya Kristen? Perlakuannya harus adil ya. Dan kita orang Kristen tidak boleh memaksa polisi atau mengancam-ngancam dan mengatakan kalau tidak ditangkap kita akan melakukan kekerasan atau apa. Itu tidak boleh itu ya dilakukan. Biarkan polisi itu mengusut ya, kasus ini dengan cara-cara yang memang prosedural ya, yang sesuai dengan prosedur yang benar. Ya, makanya saudara, kalau anak Batak itu bisa ditindak ya, maka Julius pun harus ditindak. Anak Batak harus diproses secara hukum, maka Julius pun harus diproses secara hukum. Nah, dua alasan ini mengapa saya melaporkan. Ketidakadilan yang ada mesti di stop. Ya, ketidakadilan yang ada mesti di stop. Ya. Ya, ada banyak suara-suara yang saya dengar mengancam-ngancam ya, ancam-ancam MYM gitu ya. Saya baru saja juga tadi itu mendengar dari kanal Rudy Yohanes ya, tadi siang ya, tapi saya tidak dengar seluruhnya saudara. Saya cuma dengar 1-2 menit ya. Rudy Yohanes bilang, itu
MYM itu diancam-ancam itu. Kalian jaga MYM, kalian dari Indonesia Timur katanya. Saya saudara tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Dan saya pun tidak perlu menyediakan apa-apa ya. Tolong dong lindungi saya atau apa. Pelindung saya adalah Tuhan Yesus. Yang dihina Julius adalah Tuhan Yesus. Ya, yang melindungi saya Tuhan Yesus. Yang memberikan saya keberanian untuk melaporkan Julius Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, biarkan ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi istilahnya itu ya, secara lawful ya, sesuai hukum ya. Polisi tidak boleh dipaksa-paksa. Kalau memang Julius salah, dia harus salah dan dia juga harus diproses ya. Jadi kalau masalah ancaman-ancaman silakan saja mengancam-ancam ya. Nyawa saya berada pada tangan Tuhan Yesus Kristus. Saya khawatir saja engkau ancam-ancam saya, ancamanmu itu oleh Tuhan Yesus dibalikan kepada kamu. Nah, ini saya sangat takutkan ya. Kamu ancam-ancam saya, Tuhan Yesus yang maha kuasa itu, yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu, ya, yang berdaulat mutlak atas langit dan bumi, membalikan ancamanmu itu kepada kamu, ya, itu sangat mengerikan, ya. Jadi saudara, silakan ya. Jadi saya tetap pada niat saya untuk keadilan harus ada. Jadi ada dua alasan itu saudara. Nah, mari sekarang kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu ini ya. Saya tidak menggunakan aplikasi live streaming ini saudara. Saya langsung live dari YouTube ya. Jadi saya secara manual akan memperdengarkan rekaman itu ya. Saudara simak baik-baik ya. Mengenai seorang ibu yang berkata bahwa mereka ya dengan organisasinya itu saudara sudah membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri ya. Mari kita dengarkan. Ya, terkait kasus ini ya, saya nggak bicara masalah anak Batak ya, karena itu mungkin udah ada bagiannya lah yang khusus menangani itu. Saya bicara mengenai Julius aja. Kami dari Galarua termasuk yang memperkarakan ini ya, memperjuangkan keadilan hukum. Nah, Julius ini kan sudah sangat banyak ya, kalau penghinaan dia terhadap iman Kristen. Jadi kami dari Galarua sebagai organisasi yang berbadan hukum sudah melaporkan ini ke Mabes Polri, buat surat langsung ke Kapolri ya, dari organisasi ke Kapolri, ke Kabareskrim, dan satu lagi ke Presiden Jokowi. Surat yang kami sampaikan itu lampirannya adalah gambar yang tadi, yang jelek banget itu ya, titik-titik itu. Masalah titik nih, titik itu dan flash disk, itulah lampirannya. Jadi kalau di dalam surat itu lembar kedua, kami kan ini ya, print itu, ini gambar ini, memang kalau di print dalam ukuran HP SA4 ya, itu kan jelas banget ya, memang seram banget ya, karena ukurannya agak gede, memang seram banget. Ketika penerima pengaduan berkas di Mabes Polri itu menerima surat kami, melihat, dia sendiri pun kaget gitu ya, padahal dia kan bukan ini ya, bukan orang Kristen gitu, dia sendiri pun, waduh ini udah keterlaluan ini, nah gitu kan, buat dia juga ini udah sangat berlebihan. Ketika dia mau lihat gambar ini, memang kalau di print dalam ukuran besar seram banget gitu loh, makin serem gitu. Dan inilah yang akan lembar ketiga yang akan dibuka Presiden kita dan Kapolri kita. Inilah yang akan dilihat setelah surat ya, setelah surat kami, lembaran inilah yang akan dilihat. Bayangkan, ini akan dilihat.
Ini luar biasa ini manusia ini, Julius ini. Jadi kami merasa berkewajiban, kewajiban kami sesuai visi misi Galarua adalah penegakan hukum ya, yang adil. Undang-undang, antara lain undang-undang penistaan agama ini kan untuk setiap orang. Kalau nanti dengan Muhammad KC, dengan anak Batak kena hukum undang-undang penistaan agama ini, nah untuk alasan apa Julius tidak kena? Kan itu saja. Ada 30% kurang lebih umat Kristen yang dipertaruhkan, ya. Kami akan kejar terus dari organisasi, dari Galarua akan kejar terus karena hari Senin akan datang lagi. Kami akan disuruh, bukan kami atas inisiatif kami, tapi memang disuruh untuk datang lagi. Ya, hari Senin. Jadi ini akan kami kejar terus. Ya baik saudara, poin-poinnya sudah jelas ya. Jadi ibu ini mengatakan kami dari organisasi Galarua ya begitu ya. Galarua itu satu organisasi, satu yayasan kalau saya tidak salah. Ya, mereka sudah mengadukan Julius ini ke Bareskrim Mabes Polri ya. Mereka juga membuat surat-surat ke yang tembusan ya ke Kapolri, ke Presiden katanya gitu ya saudara. Mudah-mudahan ini polisi cepat merespons ya saudara. Dan salah satu yang ibu ini bicarakan tadi apa? Dia mengatakan bahwa kalau MKC anak Batak bisa diperkarakan ya, kira-kira begitu saudara ya. Kenapa Julius tidak bisa diperkarakan? Karena ini penghujatannya ini sudah sangat-sangat keterlaluan begitu ya. Jadi ini artinya sama juga dengan yang saya suarakan saudara, meminta keadilan. Kalau dari pihak Kristen menista Islam itu langsung diproses ya. Itu tangkap begitu ya. Lalu kemudian hukumannya lebih berat lagi. MKC 6 tahun, Yahya Waloni cuma 6 bulan ya. Jadi sekarang itu sedang ada lapor-melapor ya antara Kristen dan Muslim ini permasalahannya. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh si pendeta MEM beserta perempuan yang mengaku dari organisasi Gandarusa apa Gandarua tadi ya, saya pun kurang jelas. Dan setahu kita Gandarua ini itu ada anggotanya termasuk si Paul Zong ya. Artinya ini adalah juga kroni-kroninya si Paul Zong. Kalau mau jujur, apa yang dilakukan Paul Zong ini lebih mengerikan, lebih sadis dan terang-terangan ya. Apa yang dilakukannya terhadap Islam. Belum lagi Saifuddin Ibrahim yang tidak jauh berbeda dengan si Paul Zong ini, dan sekarang melarikan diri ke luar negeri ya, dan sudah ditetapkan juga oleh pihak berwajib menjadi tersangka beberapa waktu yang lalu, namun sampai saat ini belum tertangkap ya. Nah, yang menjadi herannya kenapa si pendeta MEM ini, kemudian si perempuan tadi tidak menyinggung-nyinggung si Paul Zong dan Saifuddin Ibrahim yang jelas-jelas itu sudah sangat menyakiti serta melukai umat Muslim ya atas penistaan yang dilakukan yang tanpa ada dasar, tanpa ada dalil di dalam kitab suci Al-Quran ataupun hadis, dan bahkan di dalam ajaran Islam tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian mereka beralasan melaporkan Koh Julius ini ke pihak berwajib atas dasar penistaan iman kekristenan juga ya. Nah, itu kalau kita perhatikan sebenarnya itu hanyalah pandangan atau pemahaman mereka saja. Karena kita tahu apa yang dilakukan oleh debater Muslim selama ini itu selalu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri ya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh debater Muslim tersebut bukan tanpa dasar ya. Jadi jelas ada dalilnya, yaitu di dalam
Bible itu sendiri. Nah, kemudian kalau orang ini mengatakan bahwa apa yang dibacakan sesuai yang tertulis dalam Bible, mereka merasa itu penistaan, itu hanyalah pendapat mereka, ya, pemahaman mereka. Artinya bukan berdasarkan apa yang tertulis yang akan menjadi pedoman oleh pihak pengadilan nantinya untuk memproses hal ini, ya. Karena kita tahu tentu masalah iman dan kepercayaan itu dasarnya adalah kitab suci masing-masing. Nah, tentu akan dilihat di dalam kitab suci tersebut ada tidak yang mengatakan hal-hal yang dituduhkan terhadap agama masing-masing, ya. Nah, kalau misalkan ada, mana mungkin itu bisa dikatakan menista. Sementara kalau tidak ada seperti yang dilakukan oleh si anak Batak atau Rudi Simomora beserta si Kaci dahulu, ya, itu jelas tidak ada dalil atau ayatnya di dalam Al-Quran, ya, mengenai apa yang mereka tuduhkan atau fitnahkan terhadap Islam. Nah, kemudian kalaupun benar mereka melaporkan ke Hojilius, ya, ke pihak berwajib, bahkan tadi kita dengar surat tebusannya sampai kepada Kapolri serta Presiden, ya. Nah, itu tentu akan melalui proses, ya. Kalau memang betul apa yang mereka tuduhkan akan diuji nantinya di pengadilan, ya. Dan seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, dinyatakan orang tersebut benar melakukan penistaan atau tidak, tentu harus melalui uji di pengadilan berdasarkan dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan bahwa orang tersebut benar melakukan penistaan agama atau tidak. Nah, kemudian terkait permasalahan tersebut, tentu Kohjilius ini juga memberikan tanggapannya terhadap permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita simak bagaimana reaksi atau respon dari Kohjilius, ya, saudara mu'alaf kita ini. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, ya. Karena saya rasa daripada saya jawab satu-satu, mohon maaf, ya. Karena saking banyaknya chat yang masuk, ada sebagian sempat saya balas, ada sebagian tidak sempat, ya. Jadi mungkin lewat live ini saya ingin menyampaikan saja biar teman-teman tahu kondisinya, ya. Biar teman-teman istilahnya mendengar lah, ya, karena banyak orang yang cemas gitu kan, kalau nggak live dikiranya ada kenapa-kenapa, ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan, ya, dari apa yang terjadi, ya, saya belajar mengambil hikmah positifnya, karena memang saya dididik untuk melihat hal itu dari segi positifnya, jangan hanya melihat setiap masalah itu dari negatifnya, karena kalau kita lihat dari negatifnya saja, maka hidup kita akan menderita, maka hidup kita akan terus menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan segalanya. Ya, kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Kita nggak akan pernah puas dengan hidup kita. Itulah kenapa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu, ya, ambil hikmahnya, bersyukur, ya, minta petunjuk kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, mintalah kepada Allah agar diberikan rahmat, diberikan hikmat untuk mengarungi segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Oke, di sini saya mau bercerita, ya. Saya cerita saja lah, ya. Jadi apa yang menimpa ini sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sisi positifnya, teman-teman akan mendapati banyak hal. Contohnya gini, kalau teman-teman baca nih, ya, baca komentar-komentar yang disampaikan oleh saudara kita dari sebelah, teman-teman akan melihat bagaimana ngerinya, ya, bagaimana sadisnya komentar-komentar yang dikeluarkan, dan sekaligus ini menunjukkan, ya, ini sekaligus menunjukkan bagaimana sebenarnya, ya, perilaku kita, perilaku dari umat beragama dalam bersikap, ya. Ada hal positif di mana kita bisa melihat umat Muslim dalam merespon orang-orang, ya, itu cenderung lebih santai, lebih tidak menggebu-gebu, tidak istilahnya, kamu tuh harus begini, aduh. Ya, sebenarnya siapa umat yang kasar gitu kan?
dari sini kita bisa melihat ya sebenarnya umat mana yang brutal, yang kasar. Jadi ini ada positifnya. Ya, saya nggak menjudge umat yang mana, tapi teman-teman bisa melihat dari cara orang bersikap. Karena kan kita selalu dibilang, lihatlah dari buahnya. Ya, lihatlah dari buahnya, maka ya kita lihat buahnya gitu kan. Bagaimana isi buahnya. Nah, jadi ini satu hal yang positif menurut saya. Dari sini kita bisa melihat banyak hal. Ya, kita bisa membandingkan bagaimana satu kelompok ya atau satu umat dalam menyikapi masalah. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua, ya, di sini saya belajar, ya, saya coba mendengar sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan kepada saya dalam problem yang sedang terjadi ini. Ya, apa yang sebenarnya Allah inginkan. Saya melihat gini, apa yang terjadi ini mungkin adalah jawaban ya dari Allah terhadap segala keraguan di dalam diri saya. Ya, saya sebenarnya walaupun ya sekarang sudah kita bilang sudah di Islam, tetapi banyak hal ya yang masih terikat dengan masa lalu, baik itu kerjaan, baik segala hal lah. Ya, sebenarnya masih banyak yang belum bisa saya lepaskan ya dari kehidupan masa lalu. Jadi masih ada yang membelenggu saya, ya masih banyak beban-beban di masa lalu yang mungkin Allah inginkan saya bereskan, ya. Allah ingin saya bereskan dengan segalanya itu. Jadi benar-benar tuh dibersihkan, benar-benar tuh ya move on lah kamu, ya benar-benar hijrah dari yang dulu. Ya, jadi saya ada beberapa hal ya yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini, termasuk usaha lah ya, kita bilang ada beberapa bisnis yang bla 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 ya. Jadi mungkin Allah ingin kalau saya tuh benar-benar hijrah, ya benar-benar totalitas, benar-benar kalau kamu ingin berjalan ya di jalan perjuangan Allah, maka kamu harus totalitas gitu. Ya, apakah Allah berkehendak seperti itu? Ya saya merasa mungkin gitu kan, ya sangat kuat gitu. Jadi mungkin ini saatnya saya untuk mengatakan selamat tinggal dengan masa lalu, ya dan benar-benar total di jalannya Allah. Ya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi gitu kan. Dan ini membuat saya memantapkan hati untuk benar-benar melepaskan yang dulu. Kalau kemarin mungkin ada beberapa hal yang membuat saya agak susah, ya, karena kan kita tahu namanya manusia itu emosional itu dimainkan. Ya, ada sisi-sisi emosional saya yang agak susah. Ya, maksudnya masih bisa lah berkompromi dengan yang ginian. Tetapi begitu Allah tegur lewat ini, saya rasa memang Allah ingin saya totalitas, nggak boleh lagi ya ada setengah-setengah, langsung harus jos gitu kan. Nah, jadi saya lihat ini adalah suatu pesan dari Allah agar saya tuh lebih ya mendekatkan diri lagi kepada Allah. Terus di sini saya juga mau bilang ya, kalau saya lihat apa yang terjadi ya, kita banyak mengambil hikmah dan syukurnya. Di sini kita akan melihat ya mana yang benar-benar hanya teman diskusi ya, mana yang orang ingin menusuk kita dari belakang. Nah, kita akan lihat gitu kan. Walaupun kita tahu ya, yang namanya saudara-saudara kita dari seberang itu adalah saudara sebangsa setanah air kita, ya adalah saudara kita sesama umat manusia, tetapi ya ada juga yang berniat jahat, ada juga yang berniat ya ingin agar kamu celaka. Tetapi saya senang ya, ada beberapa orang yang dari saudara kita sebelah itu menyemangati saya, memberikan dukungan ya dari awal. Bahkan orang yang mungkin teman-teman anggap, wah dia itu kan penghujat Islam juga gitu, tapi dia bisa kayak memberikan ya semangat juga sama saya gitu kan. Nah, malah yang sebenarnya yang kelihatan selama ini tenang-tenang ya, selama ini kelihatannya tidak membawa permusuhan, malah di belakang tuh nikam. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi di sini Allah tampakkan ya, tampakkan kepada saya wajah-wajah sebenarnya dari orang-orang. Nah, begitu juga dengan teman-teman ya. Di sini saya melihat ya siapa yang benar-benar mendukung, siapa yang benar-benar ada di belakang kita yang akan ya sungguh-sungguh membantu kita. Nah, di sini kan Allah tampakkan. Jadi banyak hikmahnya juga kalau kita mau lihat dari positifnya. Ya, jadi jangan lihat dari negatifnya. Dan di sini saya sedikit ngomong lagi tambahan bahwa ya saya lagi membereskan beberapa hal. Ya, saya lagi mengerjakan beberapa hal yang seperti saya bilang di awal, saya harus benar-benar move on,
ya, benar-benar move on dari segalanya, dan kita sedang mempersiapkan beberapa hal, ya, sedang mempersiapkan sesuatu yang saya rasa nggak perlu saya sampaikan di sini secara detail, dan biarlah waktu yang akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang sedang saya kerjakan, ya. Nanti mungkin akan ketahuan sendiri, ya, teman-teman akan tahu sendiri. Jadi ya, itulah yang bisa saya lakukan, ya, hanya berserah kepada Allah, karena ya kita ini manusia apa sih? Kan sekali udah pernah saya bilang ya berkali-kali, manusia ini bisa apa? Kita ini makhluk lemah. Makhluk lemah. Kamu merasa, wah saya kuat, saya juara ini, saya juara itu. Nggak ada apa-apanya. Contoh misalnya, ada yang merasa, wah saya jago kalau berantem, saya juara MMA. Ya sekarang, nanti 30-40 tahun lagi, ya lihat kalau masih juara MMA apa enggak. Udah tua, udah mulai sakit-sakitan juga, sama. Semua itu ada expirednya. Begitu juga dengan masalah ini, ya. Dan saya nggak pernah menganggap masalah yang terjadi dalam hidup saya itu semua sesuatu yang mengerikan, enggak. Ya, saya selalu menempatkan gini, setiap masalah yang datang, itu ada awal dan akan ada akhirnya. Akan ada expirednya. Kita ini sementara di dunia. Ya, kita ini hanya ini ya, tempat ujian. Jadi nggak ada yang perlu kita cemaskan terlalu berlebihan. Kesusahan, kesenangan, semua pasti akan berlalu. Jangankan kesusahan ya, kesenangan pun sama. Misalnya teman-teman ambil cuti 2 minggu. Pergi liburan ya selama 2 minggu. Waktu pertama pergi liburan senang, semangat. Pergi liburan. Ya. Begitu udah tengah, ya sudah kepakai 1 minggu, udah mulai berpikir, cepat kali udah 1 minggu ya. Udah mulailah liburannya itu sambil ngitung sisa berapa hari lagi gitu kan. Nah, jadi semuanya sama. Ya, semuanya sama, pasti akan ada akhirnya. Begitu juga dengan masalah. Umur kita juga sama. Jadi hidup ini ya sementara. Nggak ada yang perlu teman-teman cemaskan. Dan di sini ya, kita harus benar-benar mengejar yang namanya akhirat. Mengejar kehidupan kita yang nanti, kekal. Apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini saya mengatakan kepada teman-teman, ya, ingatlah akhirat, ya, ingatlah apa yang sudah kalian lakukan selama ini di jalan Allah. Jadi cara berjuang ini beda-beda, cara berjihad ini beda-beda. Ada orang juga menjadi mualaf setelah melihat kelakuan temannya. Dia lihat temannya yang muslim, ya, setiap kena masalah benar-benar berserah, benar-benar itu nggak ada kecemasan. Beda dengan di tempat dia sekarang. Di tempat dia sekarang banyak sekali pergumulan-pergumulannya, banyak sekali keraguan-keraguannya. Padahal rajin ya, rajin dia istilahnya membaca kitab sucinya, rajin dia melakukan ibadahnya, tapi tetap ada ketakutan, keraguan gitu. Sedangkan di Islam kenapa nggak ada kan gitu? Nah ini yang membuat orang banyak sadar, agama ini luar biasa ya. Saat dia mendapatkan cobaan, tidak ada ketakutan yang berlebihan. Secara manusiawi mungkin ada sedikit rasa takut, itu normal. Ya, ada sedikit keraguan, apakah dia bisa melewatinya, itu normal. Tetapi ciri-ciri umat muslim, ya, ciri-ciri umat muslim adalah dia yakin bahwa Allah menyediakan yang terbaik. Allah yang akan membantunya. Ya. Begitu juga apa yang terjadi pada saya. Walaupun ya begitu banyak serangan dari sini dari sana gitu kan, semua orang mencoba menyerang, tapi Allah tunjukkan, ya, Allah tunjukkan bagaimana saya untuk melewati masalah ini. Allah kirimkan penolong-penolongnya, ya, Allah kirimkan teman-teman, orang-orang yang mendukung saya, ya, para penonton yang luar biasa selalu membawa saya dalam doanya. Jadi itu satu hal yang luar biasa, ya. Saat saya sholat juga saya kadang-kadang terpikir ini, berapa orang yang sudah mendoakan saya? Wow, ya, dari yang bukan siapa sih saya gitu kan, tapi bisa didoakan oleh begitu banyak umat manusia, ya. Saya terkejut gitu, ya. Banyak sekali teman-teman yang WA, bahkan tiba-tiba muncul ada ratusan orang baru yang mendoakan saya, yang saya nggak tahu dari mana ini Allah kirimkan.
yang terus ya, dan saya rasa doa dari orang yang beriman itu pasti akan didengar ya. Jadi di sini kita akan melihat siapa sebenarnya orang yang menjolimi orang lain, siapa yang sebenarnya berjuang, berjalan di jalan yang benar. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Ko Julius ini ya, dengan adanya kasus-kasus seperti ini, dengan ditangkapnya si anak Batak, atau sebelum itu ada si Kaci yang sudah dipenjarakan, dan kemudian ini katanya lagi Ko Julius dilaporkan juga ke pihak berwajib. Maka dengan adanya proses yang harus dilalui seperti ini, kita akan melihat ya, siapa sebetulnya yang dizalimi dalam kasus-kasus penistaan agama ini. Nah, yang paling menarik di sini adalah sikap dari Ko Julius sendiri, yang notabene adalah seorang mu'alaf yang cerdas ya, dan memang kita akui rata-rata para mu'alaf itu memang adalah orang-orang yang cerdas, yang kritis terhadap segala sesuatu, sehingga bisa menemukan kebenaran yang sejati, yaitu di dalam agama Islam. Nah, kemudian menyangkut sikap Ko Julius ini sudah sangat mencerminkan seorang muslim yang beriman ya, karena sudah menyadari bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita sebagai manusia selama di dunia ini, itu sebetulnya sudah ditakdirkan atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya saja yang tidak diberitahu atau dikasih tahu bagaimana dan apa yang akan kita jumpai selanjutnya di waktu-waktu hari kedepannya. Namun apa yang kita alami saat ini, maka itu sudah menjadi ketentuan. Nah, kalau kita sudah menyadari hal tersebut, sebetulnya benar sekali apa yang disampaikan Ko Julius. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemaskan, dan yang sangat terpenting sekali adalah tidak perlu menyesali atau mengeluh atas musibah yang kita alami, karena sepenuhnya kita harus menyadari bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengeluh dan menyesali apa yang terjadi, artinya kita melakukan protes dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan Ko Julius kuat ya menghadapi apapun permasalahan yang datang, dan ini mudah-mudahan semakin memperkuat ya keyakinan serta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tetap istiqamah di dalam akidah Islam tentunya. Nah, demikian saudaraku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.